Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai COVID-19. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Oriza Raflizan, Fauzia Febrihana, Rasya Karoma, dan Nadia Salsabila. Yang pertama yaitu mengenai definisi COVID-19. COVID-19 sendiri adalah penyakit infeksi yang tersebar luas dan mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini memiliki berbagai fase perkembangan dari infeksi awal hingga tahap hiperinflamasi dan dapat menimbulkan berbagai gejala seperti komplikasi jangka panjang yang dikenal sebagai COVID panjang atau pasca COVID. Pada bagian etiologi ini, kita dapat melihat bahwa penyebab COVID-19 yaitu karena virus SARS-CoV-2. Virus ini merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang termasuk dalam famili Coronaviridae dan genus Beta Coronavirus. Secara asal-usul, virus ini diketahui berasal dari hewan, terutama kelelawar, yang kemudian mengalami perpindahan ke manusia. Dan penularan SARS-CoV-2 ini terjadi antar manusia melalui dua cara utama, yaitu pertama kontak langsung dengan yang terinfeksi, kemudian melalui droplet atau tetesan kecil saat seseorang sedang batuk, bersin, atau berbicara. Mekanisme penularan inilah yang kemudian menyebabkan penyebaran virus COVID ini menjadi sangat cepat. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari virus COVID-19. Jadi, untuk patofisiologi tersendiri dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase awal infeksi virus, fase paru, dan juga fase hiperinflamasi. Jadi pada fase pertama yaitu fase awal atau viral replication phase, virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Kemudian virus berikatan dengan reseptor ACE2, terutama pada sel epitel saluran nafas. Kemudian aktivasi protein spike oleh enzim TMPRSS2 membantu virus masuk ke dalam sel. Setelah masuk, virus mulai bereplikasi di epitel nasofaring. Pada fase ini biasanya muncul gejala awal seperti demam ringan, sakit tenggorokan, batuk kering, atau hilangnya indera penciuman. Kemudian untuk masuk ke fase kedua yaitu fase paru atau pulmonary phase. Pada tahap ini virus mulai menyebar ke bronkus dan alveoli lalu menginfeksi pneumosit tipe 2. Ketika pneumositnya rusak, produksi surfaktan menurun sehingga alveoli dapat kolaps. Akibat pertukaran gas mulai terganggu. Sistem imun tubuh mulai bereaksi dan menimbulkan inflamasi lokal, serta dapat terlihat adanya infiltrat dan gambaran ground glass opacity pada fototoraks atau CT scan. Pada fase ini, biasanya beberapa pasien mulai mengalami sesak nafas. Kemudian jika peradangan semakin tidak terkendali, pasien masuk ke fase ketiga, yaitu fase hiperinflamasi atau cytokine storm. Jadi pada fase ini terjadi pelepasan sitokin proinflamasi yang berlebihan seperti IL-6 dan TNF-alfa. Kondisi ini menyebabkan kebocoran kapiler sehingga cairan mulai masuk ke alveoli dan berujung pada kondisi ARDS. Selain itu, terjadi aktivasi sistem koagulasi yang dapat memicu mikrotrombosis baik di paru maupun di organ lain. Pada tahap ini, beberapa pasien dapat mengalami gagal napas atau bahkan gagal multiorgan. Untuk fase yang pertama itu bisa terjadi dari hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian untuk fase kedua bisa terjadi dari hari ketiga sampai hari ketujuh, dan fase ketiga itu bisa terjadi dari hari ketujuh sampai ke hari ke-14. Untuk tanda dan gejala dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, gejala sistemik seperti demam, menggigil, rasa lelah, malaise, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala ini muncul akibat respon tubuh terhadap infeksi. Kedua, terdapat gejala pernapasan yaitu batuk, kering, sesak napas, hidung tersumbat, atau rhinorea, serta sakit tenggorokan yang merupakan manifestasi utama karena virus yang menyerang saluran pernafasan. Selain itu, sebagian pasien juga menunjukkan gejala gastrointestinal berupa mual, muntah, dan diare.
Kemudian untuk tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai itu seperti saturasi oksigen di bawah 94%, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, nyeri dada, perubahan mental, serta ketidakmampuan untuk bangun, makan, dan minum. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19. Jadi, vaksin merupakan strategi utama dalam pencegahan COVID-19 karena dapat menurunkan resiko infeksi berat, komplikasi, serta rawat inap dan juga kematian. Secara umum ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan, namun yang paling banyak digunakan adalah vaksin mRNA dan juga vaksin vektor virus. Pertama dari vaksin mRNA misalnya ada Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Jadi mekanisme kerjanya intinya dengan memasukkan mRNA yang dikemas dalam lipid nanopartikel ke dalam sel otot setelah disuntikan. mRNA tersebut berfungsi sebagai instruksi bagi tubuh untuk memproduksi protein spike virus SARS-CoV-2. Protein spike kemudian dikenali sebagai antigen oleh sistem imun sehingga memicu pembentukan antibodi serta aktivasi sel T. Penting untuk diingat bahwasannya mRNA tidak masuk ke inti sel dan tidak mengubah DNA tubuh. Kemudian untuk efek sampingnya itu antara lain ada nyeri lengan, demam ringan, kelelahan, dan sakit kepala. Namun sifatnya hanya sementara. Berikut merupakan dosis yang digunakan untuk anak-anak sampai lansia. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya jenis kedua adalah vaksin vektor virus, contohnya Johnson & Johnson dan juga Novavax. Pada vaksin ini, gen yang mengkode protein spike dibawa oleh adenovirus yang sudah dimodifikasi agar tidak bereplikasi. Setelah masuk ke tubuh, gen tersebut akan diterjemahkan menjadi protein spike, kemudian memicu respon imun seperti pada vaksin mRNA. Efek sampingnya mirip, namun pada sebagian kecil kasus vaksin ini dapat meningkatkan resiko kondisi seperti trombosis with thrombocytopenia syndrome. Untuk indikasinya tersendiri, vaksin primer dan booster dewasa lebih dari 18 tahun, tidak disarankan untuk penggunaan pada anak-anak. Untuk vaksin Novavax tersendiri, Novavax termasuk dalam jenis vaksin protein subunit. Artinya vaksin ini tidak mengandung mRNA atau virus pembawa, tetapi langsung memberikan protein spike rekombinan yang sudah dibuat di laboratorium. Untuk protein spike tersebut dipadukan dengan adjuvan bernama matriks M yang berfungsi meningkatkan respon imun tubuh sehingga antibodi dan sel T terbentuk lebih kuat. Karena vaksinnya hanya berisi bagian dari virus, bukan virus hidup maupun materi genetik, vaksin ini tidak dapat menyebabkan infeksi COVID-19. Kemudian untuk indikasinya tersendiri sama seperti Johnson & Johnson, itu diberikan untuk vaksin primer dewasa lebih dari 18 tahun, tidak disarankan untuk pasien anak-anak. Untuk efek samping tersendiri seperti nyeri tempat suntikan, sakit kepala, fatigue atau lelah, dan juga mialgia. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait pemilihan terapi obat pada outpatient atau pasien-pasien rawat jalan. Yang pertama ada bebtelovimab, yaitu sebuah golongan monoklonal antibodi yang diberikan secara IV dengan mekanisme kerjanya yang akan menetralkan virus dengan berikatan pada spike protein untuk mencegah virus tersebut memasuki sel. Dosis untuk dewasa yaitu 170 mg diberikan sekali dengan efek samping yang mungkin terjadi reaksi infus. Selanjutnya adalah nirmatrelvir atau ritonavir yang diberikan secara oral, di mana obat ini masuk dalam golongan antiviral agent. Mekanisme kerjanya dengan menghambat protease utama virus, yaitu 3CL protease, sehingga menghentikan pemrosesan protein virus. Ritonavir meningkatkan kadar nirmatrelvir melalui inhibisi CYP3A4. Dosis untuk dewasa sebesar 300 mg atau 100 mg 2 kali sehari dengan durasi pengobatan 5 hari. Untuk interaksi obat yang mungkin terjadi, obat-obat ini merupakan inhibitor kuat CYP3A4 dan PGP sehingga banyak terjadi interaksi obat. Untuk efek samping yang mungkin terjadi adalah disgesia dan juga diare.
Selanjutnya ada remdesivir yang diberikan secara IV yang termasuk golongan antiviral agent. Mekanisme kerjanya, obat ini merupakan analog nukleotida yang menghambat RNA-dependent RNA polimerase yang dapat menyebabkan penghentian rantai dan menghentikan replikasi virus. Untuk dosis pada dewasa yaitu 200 mg pada hari pertama dilanjutkan 100 mg satu kali sehari. Untuk dosis pada anak-anak dengan berat badan 3-40 kg yaitu 5 mg per kilogram berat badan pada hari pertama dengan dosis maksimal 200 mg, kemudian dilanjutkan 2,5 mg per kilogram satu kali sehari dengan dosis maksimal 100 mg. Durasi pengobatannya 3 hari. Kemudian untuk interaksi obat yang mungkin terjadi yaitu penurunan efek terapi akibat kombinasi dengan kloroquine dan juga hidroksikloroquine. Kemudian untuk efek samping yang mungkin terjadi adalah peningkatan LFT, reaksi infus, bradikardi, dan juga hipotensi. Obat yang terakhir ada molnupiravir yang diberikan secara oral yang termasuk golongan antiviral agent juga. Untuk mekanisme kerjanya, obat ini merupakan analog nukleosida yang memasukkan kesalahan ke RNA virus sehingga akan menyebabkan error Castaprov sehingga virus tidak dapat bereplikasi. Untuk dosis pada dewasa diberikan sebesar 800 mg 2 kali sehari dengan durasi pengobatan 5 hari. Untuk efek samping yang mungkin terjadi adalah diare, mual, dan pusing. Obat ini merupakan alternatif jika pengobatan lain tidak tersedia. Selanjutnya, saya akan membahas terkait terapi yang diberikan pada inpatient atau pasien-pasien rawat inap. Yang pertama, ada remdesivir yang diberikan secara IV, di mana obat ini termasuk golongan antiviral agent. Indikasinya, obat ini akan menurunkan risiko toksisitas dan retensi virus dengan menghambat polimerase virus. Dosis pada dewasa yaitu 200 mg pada hari pertama, dilanjutkan 100 mg satu kali sehari. Untuk dosis anak-anak dengan berat badan 3-40 kg diberikan 5 mg per kilogram pada hari pertama, kemudian dilanjutkan 2,5 mg per kilogram satu kali sehari dengan dosis maksimal 100 mg. Untuk durasi pengobatannya 5 hari atau hingga diperbolehkan pulang, namun dapat diperpanjang hingga 10 hari bila tidak terjadi perbaikan substansial. Kemudian interaksi obat yang mungkin terjadi adalah penurunan efek terapi akibat kombinasi dengan kloroquine dan hidroksikloroquine. Untuk efek samping yang mungkin terjadi adalah peningkatan LFT, reaksi infus, bradikardi, dan juga hipotensi. Selanjutnya ada dexamethasone yang bisa diberikan secara IV ataupun oral, di mana obat ini termasuk golongan sistemik kortikosteroid. Indikasinya, obat ini digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien yang membutuhkan bantuan oksigen, dengan dosis pada dewasa 6 mg satu kali sehari, dan dosis pada anak-anak 0,15 mg per kilogram satu kali sehari dengan dosis maksimal 6 mg. Durasi pengobatannya 10 hari atau hingga diperbolehkan pulang atau hingga tidak memerlukan bantuan oksigen. Untuk interaksi obat ini merupakan induktor CYP3A4 sedang. Efek samping yang mungkin terjadi adalah hiperglikemia, retensi cairan, leukositosis, dermatologis, supresi adrenal, pendarahan atau perforasi gastrointestinal, amiotrofi, dan juga miopati. Selanjutnya ada tocilizumab yang diberikan secara IV, di mana obat ini termasuk dalam golongan interleukin 6 reseptor antagonis. Indikasinya, obat ini digunakan sebagai terapi tambahan kortikosteroid pada pasien dengan kondisi berat, membutuhkan bantuan oksigen, dan terdapat tanda hiperinflamasi. Dosisnya 8 mg per kilogram satu kali sehari disesuaikan dengan berat badan aktual, dengan dosis maksimal per hari 800 mg. Durasinya hanya diberikan sekali saja. Untuk interaksi obat ini dapat meningkatkan metabolisme substrat CYP3A4 dengan perlu memperhatikan agen-agen imunosupresif yang lainnya. Untuk efek samping yang mungkin terjadi yaitu infeksi bakteri dan juga hipersensitivitas. Kemudian obat yang terakhir ada baricitinib yang diberikan secara oral, di mana obat ini termasuk dalam golongan janus kinase inhibitor. Indikasinya, obat ini digunakan sebagai terapi tambahan kortikosteroid pada pasien dengan bantuan oksigen dan peradangan sistemik, dengan dosis 4 mg per hari dan durasi 14 hari atau hingga diperbolehkan pulang. Interaksi obatnya perlu diperhatikan dengan agen-agen imunosupresif yang lain. Untuk efek sampingnya ada infeksi bakteri, peningkatan aminotransferase, dan emboli trombus vena. Selanjutnya yaitu terapi non-obat atau terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi COVID-19 ini, yang pertama, pasien COVID-19 bergejala ringan sedang harus isolasi mandiri minimal 5 hari, dengan hari ke-0 sebagai hari munculnya gejala atau hasil tes positif. Isolasi boleh dihentikan setelah hari ke-5 jika tidak demam lebih dari sampai dengan 24 jam tanpa obat penurun panas dan gejala membaik. Tetap menggunakan masker hingga hari ke-10 dan menghindari bepergian. Yang kedua, untuk pasien imunokompromis harus diisolasi minimal 10 hari serta konsultasi dokter sebelum mengakhiri isolasi.
Kemudian selama isolasi gunakan kamar mandi dan alat makan terpisah bila memungkinkan, serta semua anggota rumah memakai masker. Kemudian lakukan pemantauan saturasi oksigen dengan oximeter, segera cari bantuan medis jika saturasi kurang dari sama dengan 90% atau gejala memburuk, terutama sesak nafas. Kemudian perawatan mandiri yang dianjurkan itu cukup tidur, hidrasi baik, aktivitas ringan, bisa menggunakan permen pelega tenggorokan, teh hangat, dan sup. Selanjutnya, populasi khusus untuk pediatrik dan geriatrik. Yang pertama, pediatrik. Vaksin. Vaksin COVID-19 aman diberikan mulai usia 6 bulan dengan vaksin mRNA sebagai pilihan utama. Dosis dapat disesuaikan. Anak dengan komorbid seperti asma, obesitas, atau penyakit jantung lebih diprioritaskan untuk menerima vaksin booster. Terapi obat. Untuk kasus ringan, penata laksanaan utamanya adalah terapi sportif, yaitu parastamol untuk mengatasi demam atau nyeri, pemberian cairan untuk menjaga hidrasi. Obat antiviral yang dapat digunakan, yang pertama, Paxlovid. Isinya nirmatrelvir atau ritonavir diperbolehkan untuk anak usia lebih dari 12 tahun dengan berat badan lebih dari 40 kg. Kemudian remdesivir intravena dapat diberikan pada anak usia lebih dari 28 hari dengan berat badan lebih dari 3 kg. Terapi yang tidak disarankan yaitu azitromisin, ivermectin, dan HCQ. Yang kedua, geriatrik. Vaksin. Lansia merupakan kelompok dengan prioritas tertinggi karena memiliki resiko kematian yang lebih tinggi apabila terinfeksi COVID-19. Booster berkala setiap 6-12 bulan sangat dianjurkan untuk mempertahankan perlindungan. Terapi obat. Yang pertama, antiviral sebagai terapi lini pertama. Yang pertama obatnya Paxlovid. Dengan perhatian khusus pada kemungkinan interaksi obat, mengingat lansia biasanya menggunakan banyak obat lain. Yang kedua, remdesivir sebagai pilihan bila Paxlovid tidak dapat diberikan. Kemudian kortikosteroid sistemik. Contoh obatnya itu dexamethasone, diberikan hanya jika pasien membutuhkan oksigen, misalnya pada saturasi oksigen kurang dari 94%. Untuk antibodi monoklonal dapat dipertimbangkan apabila varian yang beredar masih sensitif terhadap terapi tersebut. Yang ketiga, kehamilan. Vaksin COVID-19 aman diberikan pada seluruh trimester dengan vaksin mRNA sebagai pilihan utama. Vaksinasi terbukti mengurangi risiko rawat inap dan kematian pada ibu hamil. Terapi obat antiviral. Yang pertama, obatnya itu remdesivir dapat digunakan bila dibutuhkan. Paxlovid diperbolehkan selama tidak ada kontraindikasi obat. Kortikosteroid digunakan pada kasus berat, misalnya ibu hamil dengan kebutuhan oksigen. Contoh obatnya itu dexamethasone dan methylprednisolone. Terapi yang tidak disarankan yaitu molnupiravir karena bersifat teratogenik. Kemudian obat-obatan eksperimental yang belum memiliki data keamanan pada kehamilan. Yang keempat, laktasi. Vaksin COVID-19 sangat aman diberikan saat menyusui. Antibodi dari vaksin diteruskan ke bayi melalui ASI, sehingga memberikan perlindungan tambahan. Terapi obat antiviral. Yang pertama, remdesivir, kemudian Paxlovid. Keduanya dapat digunakan pada ibu menyusui. Obat lain yang aman yaitu golongan kortikosteroid, obat parastamol, dan ibuprofen. Terapi yang tidak disarankan yaitu molnupiravir karena data penggunaannya pada ibu hamil masih sangat terbatas. Yang kelima, gangguan ginjal. Vaksin COVID-19 aman diberikan pada seluruh stadium CKD, termasuk pasien yang menjalani hemodialisis. Booster sangat penting karena pasien CKD biasanya memiliki imunitas yang lebih rendah. Terapi obat antiviral. Yang pertama obatnya itu remdesivir, aman digunakan bila IGVR lebih dari 30 ml per menit dengan pemantauan fungsi ginjal. Yang kedua Paxlovid. IGVR lebih dari 60 digunakan dosis normal. IGVR 30-59 disarankan dosis harus dikurangi. Dan IGVR kurang dari 30 tidak direkomendasikan. Terapi yang tidak dianjurkan yaitu terapi NSAID atau golongan NSAID karena dapat memperberat kerja ginjal atau memperburuk fungsi ginjal. Yang keenam, gangguan hati. Vaksin aman diberikan pada pasien dengan hepatitis kronis.
Booster sangat dianjurkan karena kelompok ini memiliki respon imun yang lebih rendah terhadap obat antiviral. Yang pertama itu obatnya remdesivir, aman pada gangguan hati ringan hingga sedang. Dilakukan monitoring ALT atau AST. Kemudian hindari penggunaan bila ALT lebih dari 10 kali ULN atau ada tanda gagal hati akut. Kemudian Paxlovid, aman untuk gangguan hati ringan hingga sedang, seperti contohnya cilpuk A sampai B. Kemudian tidak dianjurkan pada cilpuk C atau sirosis dekompensata. Kortikosteroid digunakan hanya pada kondisi berat atau sesuai indikasi klinis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.